Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tirsi Angelika Ramubayi Bangar dengan NIM 71 2023 318. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pekabaran Injil di Indonesia dari tahun 1500 sampai tahun 1800. Ketika Paus membagi dunia menjadi Portugal dan Portugis, raja-raja diperharuskan menjalankan misi pekabaran Injil berdasarkan daerah-daerah pembagian. Salah satunya Indonesia. Pada tahun 1522, misionaris pertama tiba di Maluku, yaitu beberapa rahib Fransiskan pada tahun 1534. Mereka mulai bekerja di Halmahera, namun ditolak masyarakat karena kebengkisan pembesar Portugis. Usaha misi mulai berkembang setelah Fransiskus Savarius, seorang Yesuit, tiba di Maluku. Setelah 15 bulan bekerja, sudah beribu-ribu orang yang dibaptis, namun nilai kerohanian dari hasil pekerjaannya sangat sedikit karena sebagian dari mereka mau dibaptis agar mendapatkan perlindungan dari Portugis. Puncak keberhasilan dibuktikan dengan agama Katolik Roma yang sudah terdapat di Ambon, Leasa, Bacam, Halmahera, Morotai, Ternate, Tidore, Banggai, Manado, dan Sangir. Namun, kebodohan dan sifat kafir jemaat non-Kristen jemaat menjadi kelemahannya. Pada tahun 1570, Katolik Roma mengalami bencana karena dibunuhnya Sultan Hairum di benteng Portugis akibat banyak kampung Kristen dibakar. Pada tahun 1600, Belanda dan Inggris telah merebut kuasa di laut. Pada 1605, Portugis menyerahkan benteng kepada Belanda dengan diperlengkapi dengan pembentukan kongsi perkapalan VOC yang dikepalai tuan-tuan generasi 17. Pekabaran Injil dilakukan. Kaum Kristen diberikan kebebasan beragama asalkan mereka takluk kepada pemerintah Belanda. Agama Protestan Calvinis mulai disebarkan di Ambon, Banda, Ternate, Bacan, Manado, Sangir, Solor, Timor, Batam, Jakarta, Sri Lanka, dan Taiwan. Bahkan kaum Maluku yang beragama Katolik juga masuk Protestan. Akan tetapi, gereja terikat oleh kuasa dan peraturan VOC, sehingga sejumlah pendeta masih kurang sekali di Indonesia. Atas ikhtiar Fakultas Teologi di Leiden, Guru Besar Waleus diangkat sebagai pemimpin sekolah pendeta di Indonesia dan berhasil menghasilkan 12 pendeta saleh. Sayangnya, hal ini tidak berlangsung lama karena atas alasan biaya. VOC menghentikan hal ini. Secara asas, VOC bertanggung jawab menyokong perkembangan gereja Calvinis. Namun karena tujuan VOC adalah berdagang dan mencari untung, dalam prakteknya kepentingan politik mendahului kepentingan agama. Kaum Kristen Protestan pada zaman VOC sangat kurang dalam pengetahuan Alkitab dan Injil. Derajat kebajikan rendah, pengaruh kafir di dalam jemaat rendah, hingga perayaan perjamuan kudus yang jarang sekali. Pada akhir abad ke-17, berpuluh ribu orang sudah masuk Kristen dan beratus-ratus sekolah dibuka. Pekabaran Protestan memiliki keuntungan besar yang tidak terdapat dalam misi Katolik Roma, yaitu sekalipun jumlah pendeta kurang namun jumlah pemimpin jemaat bertambah. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi bubar dan segala milik hingga hutangnya diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Olivia Getrida Nabu dengan NIM 71 2023 259. Di sini saya akan membawakan materi tentang pietisme dan metodisme. Jadi aliran pietisme mulai muncul di Eropa Barat
pada penghabisan abad ke-17 dengan gerakan pembangunan rohani yang penting khususnya di Jerman dan Belanda. Pietisme adalah respon terhadap suasana gereja yang suam dan juga semangat dunia yang sudah meluas di masyarakat Kristen. Pietisme berusaha memberantas semangat yang suam itu dengan mengutamakan beberapa hal yang hendak membina kembali hidup rohani jemaat. Dalam hal pelaksanaan pembinaan ini, semua orang Kristen diharuskan mengambil pembagian dengan sepenuh jiwanya dalam hidup rohani oleh Injil Yesus Kristus. Artinya, setiap manusia harus memiliki kesadaran bahwa ada kesalahan dosa yang membawanya kepada kebinasaan, sehingga menimbulkan kesadaran untuk mengalami pertobatan yang sejati dan penyerahan diri kepada Mukhalis atau Sang Juru Selamat. Menurut pandangan Pietisme, pengakuan akali terhadap janji gereja belum mencukupi karena kemungkinan iman yang ada itu hanya iman mati belaka, di mana seorang Kristen harus memperlihatkan imannya dengan mementingkan kepentingan perasaan daripada pengakuan yang mati karena bukti kesalehan lebih daripada teori ajaran. Dampak pandangan ini adalah kaum Pietis suku Brakes yang berhubungan dengan sikap negatif di mana segala hal yang berhubungan dengan kesenangan sangat dihindari. Selain itu, Pietes juga bersifat moratis dan ekhatologis. Orang Pietisme suka berbaur dengan perkumpulan konvertikal, yakni kumpulan orang-orang saleh yang tidak puas dengan kebaktian resmi di gereja. Namun, mereka tidak menolak gereja rakyat serta tidak membentuk sekta sendiri, sehingga demikian mereka tidak mengasingkan diri dari umat Kristen. Pada abad ke-18, Zinzendorf, semua pemuka Pietis dan pemimpin gereja Kristen memberi izin kepada saudara-saudara Moravia untuk tinggal di daerahnya karena mereka dianiaya oleh kaisar sebab menganut reformasi. Orang-orang tersebut dinamainya Herrnhut dan kemudian dibentuk dalam suatu persekutuan gereja dan sosial menurut tujuan Pietis. Sampai Zinzendorf meninggal pun, orang-orang Herrnhut tetap menjalankan tugas pekabaran Injil Protestan dengan sekuat tenaga mereka. Pengaruh dari Pietisme Jerman mulai membuat kehidupan rohani gereja Inggris mengalami kemajuan. Dampak yang diberikan oleh saudara-saudara Herrnhut menimbulkan pertobatan atas pendeta muda Anglikan pada masa itu, yakni John Wesley, yang kemudian diikuti oleh adiknya Charles Wesley. Mereka mulai berkhotbah di Inggris dan gedung-gedung gereja untuk membangun hidup rohani gereja Anglikan. Selanjutnya, George Wingfield mulai bergabung dengan mereka berdua untuk berkhotbah bersama. Akan tetapi muncul perbedaan pandangan antara Wesley dan Whitefield. Wesley menganggap bahwa kesempurnaan pengudusan hidup oleh usaha sendiri dengan bantuan Roh Tuhan atau ajaran perfeksionisme. Sedangkan bagi Whitefield, dipredestinasi merupakan jalan akan pertobatan dan pengudusan hidup. Akibat dari perbedaan pandangan ini, timbullah perpecahan antara pekerjaan keduanya. Wesley mulai memisahkan diri dari Anglikan dan membuat gereja sendiri, yakni gereja Metodis. Gereja ini mendasarkan pertobatan akan pembuatan merupakan kehendak sendiri. Lebihnya lagi, gereja ini memiliki banyak pembantu yang dipilih dari antara kaum awam, sehingga terlihat bahwa semangat orang Metodis selalu aktif dan gembira. Perkenalkan, nama saya Grace Tenenggolan
NIM 71 2023 247. Di sini saya akan menjelaskan tentang gereja pada masa pencerahan. Nah, di sini pada abad pencerahan berhubungan dengan pengaruh aliran Renaissance yang dimana ilmu pengetahuan dan budaya umum mulai terpisah dengan ajaran Kristen. Munculnya beberapa penemuan yang revolusioner mengakibatkan manusia menganggap gereja itu kolot sehingga perhatian mereka sepenuhnya pada ilmu yang dianggap pasti dan terbukti kebenarannya. Di samping itu, gereja juga semakin lemah karena perang-perang agama dan perselisihan yang harus terjadi. Adapun wujud dari pencerahan menurut filsuf Kant adalah keluarnya manusia dari keadaan yang akal balik, yang dimana manusia hidup oleh kesalahannya sendiri. Manusia memiliki akal menurut tabiat kodratinya, perlu dibersihkan dari tradisi, sehingga mereka akan mencari agama kodratinya atau agama pencerahannya. Hal ini berhubungan dengan iman atau kepercayaan terhadap Maha Tinggi. Pemahaman ini memang tidak berbeda jauh dari ajaran Injil. Namun agama ini sama sekali bertentangan dengan iman Kristen yang sejati, karena kan banyak orang yang menganggap bahwa agama Kristen itu berbentuk termurni dan indah dari agama kodratinya. Sehingga semua ajaran untuk Alkitab dan gereja yang bertentangan pada pandangan ditolak oleh mereka. Pencerahan lahir di Belanda, yakni negeri yang memberi perhatian toleransi terhadap segala aliran rohani pada zaman itu. Selain itu, ajaran tentang pencerahan itu juga berpengaruh lebih di Perancis untuk golongan terpelajar maupun rakyat biasa yang dipakai untuk melawan gereja karena sudah rusak akibat Ordo Yesuit dan politik Louis XIV. Selanjutnya, pencerahan itu terjadi di Jerman yang pada awalnya itu bersifat kurang radikal, namun menutupi kemungkinan bahwa hal itu sangat mendapat tempat bagi orang-orang terpelajar yang ingin menjadi negeri berkuasa dalam modern. Akhirnya dari pencerahan itu, meskipun banyak pertikaian dan permasalahan yang dihadapi oleh gereja, namun pada Kristus tidak meninggalkan gerejanya, tapi melahirkan kebaikan juga dari kesulitan tersebut. Dan ada juga keuntungan di mana pemisahan gereja dari negara-negara yang menghindarkan gereja dari bahaya yang selalu mengancam teokrasi, yaitu gereja terikat secara canggung dan kuasa di dunia. Perkenalkan, nama saya Benjamin Ersian dengan NIM 71 238. Di sini saya akan membahas tentang topik gereja dalam dunia abad ke-19. Abad ke-19 ialah zaman sejak jatuhnya Napoleon, yaitu dalam pertempuran di Waterloo pada tahun 1815 sampai pecahnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Kejatuhan Napoleon disusul dengan kembalinya takhta raja-raja yang diusir pada zaman revolusi dan perang-perang. Zaman ini disebut zaman restorasi karena ingin merestorasi artinya membangun kembali keadaan masa lalu. Pada tahun 1848, Eropa mulai mengatur asas demokratis, yakni tiap-tiap negeri membuat konstitusi atau undang-undang dasarnya yang kepada raja-raja wajib takluk. Sesudah perang Prancis-Jerman pada tahun 1870 sampai 1871, timbullah masa baru. Kemajuan kapitalisme di lapangan perekonomian menimbulkan berkembangnya industri. Akan tetapi kaum buruh tetap hidup dalam kemelaratan sehingga mereka membentuk gerakan yang menentang hal ini, yakni gerakan sosialisme. Pada zaman reaksi sesudah tahun 1815, gereja dihormati lagi, bersama dengan segala kuasa lain yang telah dihalaukan oleh revolusi Prancis. Pada tahun 1817, peringatan 300 tahun lahirnya pembaruan atau reformasi gereja menjadi pula tahun kelahiran beberapa gerakan seperti 1. Raja Prusia yang memaklumkan pertikaian antara golongan Lutheran dan Calvinis, mengadakan persatuan kedua golongan dalam satu gereja yang disebut Union. Akan tetapi yang dijadikan dasar orang Lutheran dan Calvinis, yakni dasar penemuan kembali Injil, melainkan persatuan itu hanya dapat mungkin oleh karena kedua belah pihak kurang menghiraukan ajaran gereja. Di Jerman terdapat 3 macam jemaat: Lutheran, Calvinis, dan Union. 2. Pada tahun 1817 lahir juga satu gerakan pembangunan rohani yang baru yang bersifat pietis. Semangat pietisme belum padam lagi di Jerman.
tetapi tetap merupakan reaksi terhadap ortodoks yang mati. Juga dalam abad ke-19, pietisme mengusahakan pengabaran Injil di dalam dan luar negeri. 3. Gerakan ketiga timbul pada tahun 1817. Didirikan oleh Claudia Harms yang mengumumkan 95 dalilnya untuk membaharui Luteranisme. Dengan aksinya itu terbitlah ortodoksi Lutheran yang baru atau Neo-Luteranisme yang menjauhkan diri dari gerakan pietis dan sangat menentang union. Di Inggris ada 2 macam gerakan pembangunan dalam gerakan Anglikan. Gerakan memperkuat atau gereja rendah atau Injil yang Calvinis bersahabat dengan kaum dissenter dan amat berjasa dalam perkembangan Injil dan usaha-usaha sosial. Kenalkan, nama saya Lukas Jordan Simanung Khalid dengan NIM 712023-274. Di sini saya akan melanjutkan tentang gereja dalam abad ke-19. Yaitu di mana di samping daripada itu gerakan liberalisme mulai tersebar di berbagai negara sebagai pengaruh di dalam gereja. Pada tahun 1848, liberalisme mulai berkuasa secara neoluterisme di dalam gereja Jerman di Inggris. Gerakan liberal dalam gereja lebih kuat dan lebih tua. Karena tahun 1830 dengan menanamkan dirinya gereja-gereja luas dan di dalam gereja Injil di Prancis, pertentangan antara golongan ortodoks dan liberal mengakibatkan perpisahan yang menimbulkan suatu gereja ortodoks yang bebas. Sedangkan pada zaman timbulnya perpisahan gereja-gereja dari negara, golongan ortodoks berjuang untuk mempertahankan kuasanya namun kurang mengerti bahwa pokok perkara dalam gereja bukanlah kuasa kita, melainkan hak dan kuasa Kristus. Di Jerman, semangat pietisme mulai hidup kembali dalam gerakan persekutuan atau reaksi terhadap sekularisasi di sayap kiri dan terhadap Taurat sayap kanan. Di Amerika, banyak gereja atau denominasi lekas kehilangan kap Calvinisnya. Minat kekristenan Angel Sachs terhadap pemecahan sosial soal sehingga timbul cita-cita Injil sosial yang mengajarkan bahwa kerajaan Allah tak lain daripada mahkota atas perkembangan dunia. Perkenalkan, nama saya Diana Michelle Faot dengan NIM 712023-298. Di sini saya akan menjelaskan tentang teologi abad ke-19. Teologi ialah menjaga kemurnian pemberitaan Injil. Dalam setiap zaman, teologi harus berusaha menyatakan firman Tuhan kepada manusia dan bersungguh-sungguh menghadapi dunia ini dengan rahmat Allah. Akan tetapi di abad 19 ini, teologi kurang mengerti akan hal karena masih berpusat dalam ajaran pietisme. Ajaran-ajaran teologi yang serba ragam pada abad ke-19 ini dibagi menurut dasar yang dipilih-pilih oleh para ahli. Teologi bagi agama Kristen yang pertama ada Fritz Schleiermacher. Adalah seorang pendeta dan guru besar dari Berlin yang memberikan pemahaman tentang teologi perasaan. Ia memberi pengaruh terhadap teologi abad ini dan juga mengemukakan persetujuan antara pernyataan Tuhan dengan semangat zaman. Menurutnya hanya oleh hubungan kita dengan Kristus, perasaan dapat menguasai kehidupan rohani sehingga kita dapat terbebas dari dosa. Yang kedua ada teologi akal budi. Di sini kita lihat bahwa Hegel memperdalam pandangan-pandangan pencerahan. Ia mengajarkan bahwa akal budi atau rasio sebuah tenaga pendorong semesta alam, begitupun teologi masa itu, yang berusaha pada menegaskan bahwa agama Kristen itu ialah agama yang paling sesuai dengan akal budi, atau bahwa perkembangan agama Kristen boleh diterangkan dengan memakai hukum-hukum dari akal budi itu. Yang ketiga ada teologi kesusilaan. Ahli-ahli teologi yang selalu menghubungkan agama Kristen dengan semangat zaman, dengan memakai perasaan dan akal budi, serta menjelaskan timbulnya teologi kesusilaan yang berusaha mengadakan hubungan kedua hal ini. Pemimpin golongan dari teologi kesusilaan ialah Albert Ritschl, yang adalah seorang guru besar Jerman dan sarjana teologi yang paling berpengaruh pada abad ke-19, di samping Schleiermacher. Ritschl mau mendasarkan isi pernyataan Kristen kepada kebutuhan sosial manusia yang mengajarkan bahwa masalah yang terpenting bagi manusia ialah mempertahankan oknum sendiri. Di hadapan alam tidak beroknum itu, yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri. Yang keempat ada teologi kelahiran kembali.
Teologi ini lahir atas pikiran dari Dr. Abraham Kuyper dalam kitab-kitabnya yang menyatakan bahwa kenyataan yang berdasarkan pengalaman hingga ada dua macam manusia yang diperanakan kembali dan yang belum diperanakan kembali. Kelahiran kembali baginya adalah proses yang tidak disadari dalam hidup sadar sebagai pengakuan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Dasar pemikirannya ini pada asas teologi yang subjektif atau kelahiran baru orang saleh, menuju pada teologi objektif atau pernyataan Tuhan dalam firman-Nya. Yang terakhir ada teologia historis kritis. Pada abad ke-19 yakni zaman naturalisme, kebanyakan orang sudah kurang dalam mengharapkan jembatan antara Alkitab dan manusia modern. Pengalaman dan ilmu yang bebas dari ikatan dogma dan tradisi itulah yang mereka sukai. Ahli-ahli teologi mulai meneliti isi Alkitab serta mengajarkan bahwa kitab-kitab Nabi jauh lebih tua daripada kitab-kitab Musa. Dan sesungguhnya agama Israel berpokok pada politisme. Lama-kelamaan dasar ini mulai berkembang dan didasarkan sebagai suatu hasil ilmu pengetahuan yang sangat berharga. Namun ajaran ini timbul akibat kepercayaan umum pada masa itu, bahwa sejarah mengikuti hukum-hukum evolusi. Perkenalkan, nama saya Tisha Gresiahan, NIM 712023-257. Di sini saya akan membawa materi tentang kabaran Injil, pengalaman, dan keadilan. Abad ke-19 disebut juga abad pekabaran Injil atau sending. Di Inggris dan Belanda pada masa Revolusi Prancis dan Napoleon telah membangun kesadaran baru terhadap pekabaran Injil. Dengan adanya penyempurnaan lalu lintas dan perkembangan imperialisme menyebabkan gereja-gereja barat semakin bertambah kesadaran akan amanat Kristus. Namun karena tanggung jawab akan pekabaran Injil semakin besar, sehingga pimpinan yang awalnya berada di Helmhart dipindahkan kepada gereja-gereja di Inggris. Di samping itu, Gereja Katolik Roma telah membentuk beberapa ordo dan kongregasi yang memiliki maksud berbeda dengan gereja Kristen, di mana tujuan awal mereka bukan untuk menyebarkan firman Tuhan, melainkan berusaha untuk menawarkan dan mempropagandakan gereja sendiri. Pekabaran Injil awalnya diterima baik oleh pemerintah di negeri-negeri penjajah karena mengharapkan kuasanya diteguhkan oleh pertobatan bangsa-bangsa non-Kristen kepada agama Kristen. Meskipun demikian, kebanyakan orang yang menganggap bahwa usaha pekabaran Injil semata-mata hanya untuk memperluas kuasa Eropa di tanah seberang, sehingga Berenstein tidak terima akan pernyataan tersebut dan mereka tidak lagi melayani dan memajukan imperialisme Barat dan tak mendukung kepada penyebaran peradaban Eropa di seluruh dunia. Sehingga itu pekabaran Injil di dalam negeri mulai masuk dan dengan tujuan untuk memberikan cinta kasih Kristus terhadap dunia dan pertobatan bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Kristus. Gereja mulai berusaha untuk menunjukkan belas kasihan kepada rakyat yang membutuhkan pertolongan. Akan tetapi, segala usaha gereja itu belum mendapatkan hubungan dan tujuan yang pasti, sehingga muncul beberapa tokoh yang membantu gereja dengan usaha mereka dalam pekabaran Injil. Saya Milalana Manulang dengan NIM 712023-250. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengkabaran Injil, pengalaman, dan keadilan. Dalam pengkabaran Injil, secara mencatat beberapa tokoh penting yang turut membantu gereja dengan segala usaha mereka. Salah satu tokoh yang membantu gereja dalam pengkabaran Injil yang mengubah keadaan dengan usahanya untuk mengatur pengkabaran Injil dalam negeri serta menjadikan perkara umum dan tugas resmi dari gereja ialah Wilhart. Ia berhasil membangun suatu badan pusat pengkabaran Injil di dalam negeri yang memiliki maksud untuk melepaskan rakyat daripada kesengsaraan yang rohani dan jasmani. Selanjutnya, Fildor. Ia mendirikan rumah diakonis untuk membantu para perempuan sundal dan anak-anak kecil, menunjukkan tenaganya dalam pengajaran perawatan orang sakit dan pengamalan. Ada juga Wilhart Lohe yang membuka rumah diakonis menjadi pusat banyak pekerjaan belas kasihan Injil di Bavaria. Terdapat juga tokoh yang menjadi pimpinan lembaga-lembaga Kristen yang besar di Bethel serta membuka sebuah sekolah teologi. Dalam rumahnya, Dobelwitz merawat anak-anak yang kurang diperhatikan dan sakit-sakit. Selain itu, ada pula Georgi Muller yang mendirikan lembaga penyiaran pengetahuan tentang Alkitab yang menjadi pimpinan sebagai usaha cinta kasih terhadap hidup sesama manusia. Usahanya yang paling dikenal ialah kelima rumah piatu yang besar di
Preston. Di tempat terakhir terdapat di Bildring yang menjadi pimpinan pekerjaan belas kasihan di Jerman. Ia mulai mendirikan rumah pemeliharaan perempuan dan gadis-gadis yang telah jatuh ke dalam dosa. Sudah nyata keterangan di atas bahwa pengkabaran Injil dalam negeri berusaha mengurangi masalah sosial dalam golongan bawah masyarakat. Namun, ketika jemaat mulai menyadari maksud dan belas kasihan terhadap orang yang berkesusahan, tidak mungkin gereja akan menganggap bahwa pertolongan itu sudah cukup. Tidak heran jika akan timbul kesenjangan sosial terhadap masyarakat lain yang berkesusahan. Hal ini memperlihatkan bahwa bantuan saja tidak mencukupi sehingga perlu adanya keadilan yang mengubah syarat-syarat hidup dan bukan belas kasihan yang diberikan kepada masing-masing orang. Sekian dan terima kasih.